Baik, untuk selanjutnya saya jelaskan tentang kata tugas. Seperti materi yang sudah saya kirimkan dan kalian catat di buku catatannya, kata tugas itu adalah kata yang memiliki makna gramatikal, ya, bukan makna leksikal. Jadi kalau makna leksikal itu makna tetap sesuai dengan kamus, ya. Misalnya ada kata meja. Meja dalam kamus bisa kalian artinya adalah meja adalah tempat yang berfungsi untuk misalnya. Atau ada kata pohon. Pohon adalah bla bla bla. Misalnya ya, kalian akan memahami dan mengerti ketika sudah membuka di kamus. Sesuai dengan kamus. Tetapi kata tugas di sini hanya memiliki makna gramatikal. Gramatikal itu artinya susunan. Ya, susunan dalam tata bahasa. Kata tugas akan memiliki makna ketika dia bergabung dengan kata lain. Ya, saya berikan contoh. Di. Di ini artinya apa? Ya, tidak punya arti sendiri. Di. Tiba-tiba kamu bicara dengan teman, Rina, di. Maka temanmu akan tidak mengerti. Tapi ketika kamu berbicara dengan temanmu misalnya di pasar, berarti tempatnya di pasar. Ya, kata di akan memiliki makna ketika dia bergabung dengan kata lain. Itu yang dimaksud dengan makna gramatikal. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Saya katakan tidak bisa berdiri sendiri karena dia akan memiliki makna ketika bergabung dengan satu kalimat atau kata-kata yang lainnya. Baik, kita lihat, perhatikan catatanmu. Macam-macam jenis kata tugas. Yang pertama kata depan, yang disebut juga dengan preposisi. Kata depan itu fungsinya untuk mengantar sebuah kata. Dan macam-macam kata depan ini contohnya di, ke, kemudian pada, dari. Ini ya, pada. Saya mengantarkan surat ini kepada Bapak Guru misalnya. Kalau tiba-tiba ada kata-kata kepada, membuat orang yang mendengarkan akan bingung gitu ya. Tetapi ketika berkaitan dengan kata-kata lain, saya mengirimkan surat kepada Pak Suratno misalnya, maka orang lain akan mengerti. Begitu, tidak bisa berdiri sendiri. Ke, ayah pergi ke pasar. Akan mudah dimengerti karena susunannya jelas, ayah pergi ke pasar. Jika tiba-tiba hanya berkata ke, maka temanmu tidak akan mengerti. Orang lain yang mendengar pun akan bertanya-tanya maksudnya apa. Begitu. Untuk yang kedua, ada kata seru. Kata seru itu disebut juga dengan interjeksi. Ya, kata seru. Contohnya, ayo, wah, aduh. Misalnya. Kemudian ada lagi, hai, amboy, cantiknya, begitu ya. Kata-kata seru ini tidak memiliki makna leksikal, makna sendiri. Dong misalnya. Dong itu maknanya apa? Tetapi dia masuk dalam kata seru. Digunakan dalam satu kalimat yang kemudian akan menunjukkan makna dari kalimat tersebut. Misalnya, aduh, kaki saya sakit. Oh, berarti kakinya sakit. Makanya dia mengaduh. Ya. Kan tetapi kalau tiba-tiba, aduh, Mira, aduh. Kemudian yang mendengar tentu tidak akan paham kenapa tiba-tiba mengatakan aduh. Tetapi jika aduh, kaki saya sakit, misalnya, berarti kakinya sakit. Begitu ya. Jadi dong, ayo, hai, wahai, dan teman-temannya itu termasuk dalam kata seru atau interjeksi. Kemudian ada lagi konjungsi. Konjungsi ini sudah kalian pelajari ya. Konjungsi adalah kata
kata hubung atau kata sambung. Sudah saya jelaskan sejak di kelas 8. Selanjutnya ada kata sandang. Kata sandang disebut juga sebagai artikula, kata yang disandang oleh nomina atau kata benda atau kata tertentu. Contohnya si, sang, sri. Ini ya, sri itu artinya ungkapan pengagungan kepada seseorang. Sri Sultan Hamengkubuwono. Berarti Sri ini adalah pasangan kata sandang gelar yang digunakan dalam pihak keraton. Raden misalnya ya. Atau si kancil anak nakal. Kalau kata si sendiri, maka dia tidak akan memiliki makna. Tapi ketika berkaitan dengan si kancil, berarti si ini menunjukkan kepada kancil. Sang raja hutan berjalan-jalan di hutan, misalnya ya. Sang raja hutan. Kalau tiba-tiba ada kata sang berjalan, sang siapa? Sang ini adalah gelar yang menunjukkan, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada partikel. Partikel di sini kata yang digunakan untuk menegaskan sesuatu. Hanya begitu saja fungsinya. Tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya kah, lah, pun. Nih, sayalah yang membeli buku itu. Apakah kamu mengerti perkataan saya? Kah di sini sebagai penegas, sebagai penekan seseorang ketika mengutarakan sesuatu. Apakah, sebenarnya tidak menggunakan kah kan cukup ya. Apa kamu mengerti? Tetapi ketika diberi kah, maka akan lebih menekan. Apakah kamu mengerti? Tuh. Kemudian pun. Walau ditambah pun misalnya. Jadi walaupun saya tetap akan berangkat sekolah walaupun tidak membawa sangu, walaupun kondisi hujan misalnya. Tanpa pun juga bisa, saya akan tetap berangkat sekolah walau hari hujan. Akan tetapi ketika ada pun, maka kata tersebut akan lebih tegas, akan lebih menekan. Begitu ya. Jadi kata tugas itu fungsinya untuk memperjelas kata lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri, dia akan memiliki makna ketika bergabung dalam suatu kalimat berdempetan dengan kata-kata yang lain. Saya ulang, kata tugas itu tidak memiliki makna sendiri, tetapi dia akan memiliki makna ketika bergabung dengan kata lain. Ada 5 macam kata tugas. Yang pertama adalah kata depan atau preposisi, kemudian kata sambung atau konjungsi, kemudian ada kata seru atau interjeksi, ada kata sandang yang disebut juga artikula, dan terakhir adalah partikel penegas. Ini 5 kata sandang yang digunakan dalam satu kalimat atau paragraf supaya lebih koheren atau menyatu, begitu ya. Ayah pergi sawah, maka dia tidak akan menyatu, tetapi ayah pergi ke sawah. Kalimat itu akan semakin jelas karena koheren. Sementara demikian penjelasan dari Bu Guru. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan melalui forum WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.